tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan PT 1. Pada pembelajaran 1 ini kita belajar menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sekarang coba perhatikan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Nah, coba perhatikan contoh. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia merupakan subjek. Mempertahankan merupakan predikat dengan objeknya kemerdekaan. Contoh kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan subjek. Memproklamasikan merupakan predikat, kemerdekaan Indonesia merupakan objek, dan di Jakarta merupakan keterangan tempat. Nah, untuk menentukan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa. Seperti contoh tadi, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kita dapat menggunakan kata tanya, siapa yang mempertahankan kemerdekaan? Jawabnya, seluruh bangsa Indonesia. Maka subjeknya adalah seluruh bangsa Indonesia. Untuk menentukan predikat, kita dapat mencari jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana, atau apa yang sedang dilakukan subjek. Sedangkan untuk objek, biasanya berada langsung di belakang predikat. Lalu untuk yang terakhir, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Nah, contoh keterangan dapat berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk pada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir karena bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nah, berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Namun penduduk tidak menerima dan melakukan perlawanan. Nah, untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda Indonesia, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Yang kedua, Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika atau organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia.
Nah, salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh pun terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Nah, untuk mengenang pertempuran tersebut didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa sertanika atau anggota semi-militer Belanda yang mengakibatkan pertempuran tidak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Indonesia melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu pun menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut malah mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan fasilitas di Bandung sebagai markas militer mereka. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, lingkungan yang sangat dingin, atau lingkungan yang sangat kering. Yang ketiga, melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan juga mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Berikut contohnya. Yang pertama, struktur gigi. Hewan karnivora, herbivora, omnivora memiliki struktur gigi yang berbeda. Hewan karnivora atau hewan pemakan daging itu memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya itu pada kucing, harimau, buaya. Lalu pada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, giginya terdiri dari gigi seri dan geraham. Contohnya ada pada sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga, omnivora atau pemakan daging dan tumbuhan. Susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya itu pada tikus dan kera. Lalu yang kedua, bentuk paruh. Bentuk paruh ini terbagi atas jenis hewan pemakan daging. Bentuk paruhnya kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Contohnya elang, burung hantu. Yang kedua, hewan pemakan madu atau nektar. Paruhnya kecil dan panjang. Contohnya itu adalah burung kolibri. Yang ketiga, hewan pemakan ikan. Bentuk paruhnya panjang dan berkantong. Contohnya itu burung pelikan. Yang keempat, hewan pemakan biji. Bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung pipit, burung kenari, ayam. Lalu yang kelima, hewan pemakan serangga. Bentuk paruhnya runcing dan agak panjang. Contohnya adalah burung pelatuk. Yang keenam, pemakan cacing. Bentuk paruhnya lebar dan memiliki struktur seperti sisir pada bagian pangkalnya. Contohnya itu adalah bebek dan angsa. Selanjutnya, bentuk kaki. Pada burung pemakan daging, bentuk kakinya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Contohnya elang. Yang kedua, burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Contohnya ayam. Yang ketiga, burung pemakan ikan atau perenang memiliki kaki yang berselaput. Contohnya pelikan dan bebek. Lalu yang keempat, burung pemakan serangga memiliki 2 jari kaki ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kukunya yang tajam. Contohnya burung pelatuk.
Selanjutnya, bentuk mulut. Bentuk mulut penghisap ada pada kupu-kupu yang bertujuan untuk menghisap nektar. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk. Lalu, yang ketiga, mulut penjilat pada lalat dan lebah. Dan yang terakhir, mulut penggigit pada belalang dan semut. Yang terakhir, bentuk lidah. Bentuk lidah yang panjang dan lengket itu pada cecak, bunglon, dan landak semut. Sampai di sana paham ya? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye students!